guys, kembali lagi dengan saya Sentenur Anggraini di channel YouTube ini. Nah, di video kali ini kita akan mereview sebuah lagu dari anggota band Kus Plus. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kayu dan jala cukup menghidupimu. Check it out. Pertama kita akan mereview dan membahas Nusantara 1. Nah, di Nusantara 1 ada lirik yang berbunyi, "Ku harap kau tidak akan cemburu melihat hidupku." Nah, di dalam lirik ini adalah dimana ketika bangsa Eropa melihat suatu hal yang dimiliki oleh bangsa Nusantara yang bangsa Eropa tidak punya, itu jangan cemburu atau iri bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Lalu ada lirik, "Hidupku bebas kawanku, tiada yang memburu." Nah, itu maksudnya merupakan satir bahwa Indonesia atau Nusantara pada kenyataannya kan diburu oleh bangsa-bangsa Eropa pada masa kolonial. Lalu ada lirik yang mengatakan, "Di Nusantara yang indah rumahku, kamu harus tahu." Maksudnya itu semua orang harus tahu bahwa Nusantara itu milik penduduknya, bukan milik bangsa asing. Terus ada lirik yang mengatakan, "Alamnya ramah seperti senyumku." Itu maksudnya penduduk Nusantara ini sangat ramah. Seperti contohnya pada masa kedatangan bangsa kolonial kan orang Nusantara sangat menerima mereka dengan baik gitu, dengan ramah, sebelum akhirnya sifat mereka yang kurang ajar itu ketahuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lagu Nusantara yang kedua. Itu ada lirik yaitu, "Nusantara betapa indah, Nusantara betapa kaya, Nusantara untayan permata." Nah, itu maksudnya negeri ini penuh dengan pesona dan kaya akan sumber daya alam yang melimpah ruah. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagu Nusantara yang ketiga. Ada lirik yang mengatakan, "Hutan belantara banyak tersebar, Nusantara semua harta yang tak terhingga milik kita." Itu maksudnya menekankan kepemilikan kekayaan alam yang kita miliki, karena ini merupakan salah satu alasan bangsa kolonial itu datang ke Nusantara. Terus di sana tempatnya tanah idaman kita semua. Nah, di sini ada dua arti, yang maksudnya tuh tanah idaman milik penduduknya dan juga tanah idaman milik bangsa kolonial. Ada lirik yang mengatakan, "Bagi yang telah melihat hati terpikat Nusantara." Contohnya itu seperti bangsa kolonial sekali lihat kan langsung terpikat mereka dengan Nusantara yang awalnya ingin berdagang hingga akhirnya melakukan kolonialisme di Nusantara. Jadi kita akan membahas tentang Nusantara 4. Nah, di sini ada lirik yang mengatakan, "Nusantara, Nusantara, inilah surga di dunia." Merupakan satir bahwa Nusantara merupakan ladang eksploitasi rempah, hasil bumi, dan tenaga kerja yang dijadikan komoditas pada masa itu. Sama seperti track 1-4, Nusantara kelima ini juga menjelaskan tentang kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga membuat orang-orang kolonial itu tertarik dan juga datang ke Nusantara. Selanjutnya ada Nusantara 6. Nah, Nusantara 6 ini menjelaskan tentang perlawanan orang-orang Nusantara bahwa Nusantara itu bukan milik penjajah, melainkan milik rakyatnya sendiri. Seperti di lirik yang, "Nusantara impianku, Nusantara pujaanku, Nusantara kau milikku." Nah, itu merupakan perlawanan dari rakyat Nusantara kepada penjajah. Yap, sama seperti Nusantara 1-6, Nusantara 7 juga menjelaskan tentang kekayaan alam yang dimiliki oleh Nusantara. Nah, Nusantara ke-8 juga masih sama dengan Nusantara 1-7 yang menjelaskan tentang keindahan-keindahan alam yang dimiliki oleh Nusantara. Nah, berbeda dari track 1 sampai juga track 8 lagu Nusantara, seperti liriknya yang dibaca, "Aku disiksa, aku didera," merupakan realitas penindasan kolonial, penghinaan, kekerasan, kerja paksa, hingga eksploitasi. Terus, "Ku tak mau lagi, ku tak mau menderita," itu merupakan ekspresi perlawanan, menolak kondisi penindasan yang ada. Bisa dipahami sebagai semangat nasionalisme yang muncul dari penderitaan kolonial, eksploitasi alam, sistem tanam paksa itu. Kedua, adanya ketimpangan sosial tercipta antara bangsa Eropa dan juga orang-orang pribumi. Terus kemiskinan dan penderitaan rakyat.
Kolonialisme mengubah tanah subur yang ada di Nusantara menjadi ladang eksploitasi hingga pengalaman pahit ini juga memunculkan kesadaran kebangsaan. Maka lagu ini menegaskan bahwa kekayaan itu milik rakyat sendiri dalam lirik Nusantara 1-8 sebagai tanah yang indah dan kaya akan sumber daya alamnya. Jadi kolonialisme ini mengajarkan kita tentang bahayanya eksploitasi alam. Tanah yang kaya bisa menjadi sumber kehancuran jika yang mengelolanya itu ya bangsa asing, bukan bangsa Indonesianya sendiri. Nah, budaya populer ini berperan penting seperti lagu, seni, musik itu tuh bisa menjadi medium untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan nilai kebangsaan sekaligus mengingat sejarah. Anak-anak sekarang kan lebih suka mendengar musik atau podcast daripada membaca.